Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai makalah kepribadian psikodinamika, psikologi perkembangan, psikososial dari Erikson dengan dosen pengampu Ibu Vina Dartina MPD. Yang disusun oleh saya sendiri, Suci Julianti, Wildan Permana, dan Fuji. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Wildan Permana. Untuk Kang Wildan Permana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Suci atas waktunya. Oke teman-teman, di sini ada biografi singkat tentang Erikson. Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Danis dekat kota Frankfurt, Jerman. Orang tuanya berpisah, sehingga ia dibesarkan oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Pindah ke Karlsruhe, ibunya menikah dengan Dr. Hamburger, kebangsaan Jerman. Ayah kandung Erik adalah orang Denmark. Ketertarikannya pada berbagai bidang khususnya seni dan pengetahuan menyebabkan Erik tidak dapat menyelesaikan sekolah dengan baik. Erik juga sempat berpetualang sebagai artis dan ahli pikir Eropa pada tahun 1920 sampai dengan 1927. Identitas religius awalnya Yudaisme. Sebagai warisan keluarga Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud untuk mengajar anak pada tahun 1927 sampai 1937. Dan di sini ada konsep kepribadian Erikson. Yang pertama adalah fungsi ego. Fungsi ego merupakan dorongan menguntungkan yang tersalurkan secara individu, ekonomis, baik dan normatif. Berbagai bentuk dorongan terdapat pada dalam diri individu. Misalnya dorongan untuk berbicara, bekerja, melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, fungsi ego ini adalah menyalurkan dengan cara berpikir tidak pelaku yang baik dan yang tepat diterima lingkungan. Lalu ada yang kedua, fungsi ego kognitif. Ego ini merupakan diri individu untuk menerima tantangan dari luar dan setelah itu dapat digerakkan atau suatu keluar seperti insecure. Fungsi ego kognitif ini dalam pertumbuhan pelaku selalu menjadi kepikiran. Memiliki kemampuan mengingat dan memutuskan. Apabila kondisi aspek kognitif itu tidak tercuci, maka perubahan itu akan tempat belajar impuls dan itu ada yang ketiga, prinsip penyelesaian. Prinsip penguasaan ini adalah ego yang mengendalikan sistem bersyukur secara itu agar tidak sembarangan. Dan tetapi intervensi itu sudah memiliki pola dan identitas tertentu. Fungsi apa ini ikut dengan transisi tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak bebas ketinggian. Di fungsi kontrol ini ada individu yang berpindah untuk tidak diganggu orang yang tidak diganggu adalah destruktif. Itu mencari dari keren yang diberikan kepada Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Kang Wildan Permana. Sebelumnya, untuk rekan-rekan dan khususnya untuk Ibu dosen, saya meminta maaf dan juga Kang Wildan meminta maaf karena Teh Fuji sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa mengikuti Zoom hari ini, sehingga akan kami berdua wakilkan untuk bagian dari Teh Fuji. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Menurut Erikson,
ego itu memiliki sebagian sifat tak sadar terorganisir dan memanifestasi dari pengalaman yang sedang terjadi, pengalaman pada masa lampau, dan pengalaman masa yang akan datang. Erikson menyatakan bahwa struktur kepribadian manusia itu dibagi menjadi tiga bagian. Seperti yang rekan-rekan lihat, ada yang pertama ego kreatif. Ego kreatif merupakan ego yang dapat mengatasi pemecahan kreativitas pada setiap masalah dalam tahapan kehidupan. Menurut Erikson ada tiga keutamaan dalam dimensi ego. Yang pertama yaitu faktualisasi, universalitas, dan aktualisasi. Saya akan menjelaskan mengenai faktualisasi. Faktualisasi itu apa sih? Faktualisasi itu ya kumpulan sumber data, fakta, dan metode yang dapat terverifikasi dengan metode yang sedang diterapkan pada suatu peristiwa. Yang kedua yaitu universalitas. Universalitas yaitu dimensi yang mempunyai kemiripan dengan prinsip realita miliknya Freud. Dimensi ini berhubungan dengan self of reality, penggabungan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta atau alam. Yang ketiga yaitu aktualitas. Aktualitas atau metode baru yang diterapkan oleh individu untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Erikson juga menemukan tiga aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek ini umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa, namun sesungguhnya perubahan ketiga elemen ini terjadi pada semua tahapan perkembangan kehidupan. Yang pertama tadi adalah body ego. Body ego adalah suatu pengalaman individu yang berhubungan dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Sesuatu yang dengan tubuh itu milik-milik diri sendiri, tidak dengan milik orang lain. Oh iya, fisik saya tidak sama dengan orang lain, saya tidak cantik, orang lain cantik. Ego ideal adalah gambaran mengenai konsep diri yang sempurna. Contohnya seperti apa? Ego yang lebih ideal dibandingkan dengan orang lain. Jadi individu itu cenderung akan membayangkan, oh iya, kok orang lain badannya bagus ya, kok saya badannya kok gemuk ya, seperti itu. Kok saya badannya pendek ya, orang lain mempunyai badan yang sangat tinggi gitu. Yang ketiga yaitu ego identity. Ego identity adalah gambaran individu terkait dengan diri dan peranan sosial yang dilakukan pada lingkungan tertentu. Apa yang harus saya lakukan di lingkungan sosial? Identitas saya ini sebagai peranan saya di sosial ini seperti apa sih? Itu. Yang pertama tadi ego kreatif, yang kedua ada ego otonomi fungsional seperti yang rekan-rekan bisa lihat di bagian kedua. Ego otonomi fungsional adalah ego yang fokus pada kesesuaian ego terhadap realita, hubungan antara orang tua dan anak misalkan ya. Meskipun Erikson sependapat dengan teorinya Freud tentang hubungan antara orang tua dan anak yang saling mempengaruhi dan menjadi hal utama dalam perkembangan kepribadian anak, akan tetapi Erikson tidak memberi batasan pada hubungan id ego dalam wujud pemuasan kebutuhan id oleh ego. Yang ketiga yaitu aspek psikoseksual. Aspek psikoseksual. Erikson mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan kehidupan yang menurutnya mampu dikembangkan secara positif. Seperti apa aktualisasi seksual yang dapat diterima. Adapun juga yang negatif, aktualisasi ekspresi seksual yang tidak dikehendaki. Dia memusatkan perhatiannya pada pemaparan bagaimana kapasitas kemanusiaan mengatasi aspek psikoseksual tersebut. Baik, materi selanjutnya mengenai dinamika kepribadian. Teori psikososial dari Erikson meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang perkembangan hidup. Hasil dari setiap tahap bergantung pada hasil tahapan sebelumnya dan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Sama seperti kita ya, ketika kita melakukan sesuatu hal, jika tahapan yang sebelumnya belum selesai atau mungkin gagal, maka akan sulit untuk berjalan ke tahap yang selanjutnya. Sama seperti di teori yang disebutkan oleh Erikson tersebut. 8 tahapan psikoseksual menurut Erikson. Yang pertama yaitu tahap pertama atau masa bayi atau infansi. Di nomor satu, rekan-rekan bisa melihat tahap ini berlangsung pada masa oral, kira-kira terjadi pada umur 0,1 atau 1,5 tahun. Terkadang pada masa ini bayi dapat merasakan hal-hal asing yang terjadi di sekitarnya. Biasanya perilaku ini tuh didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang lain. Contohnya misalkan, oh iya,
anak kamu mah bauan ya, anak ini mah nggak bauan sama siapa juga mau gitu loh. Lalu tugas yang harus dihadapi pada tahap ini sebagai, misalkan saya sebagai orang tua gitu ya, apa menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan untuk hadirnya sesuatu ketidakpercayaan. Misalkan, gimana nih caranya supaya anak mau nih digendong sama saya, percaya sama saya bahwa saya bisa memberikan rasa aman atau nyaman terhadap dia. Oh iya, berikan mainan-mainan yang dia suka. Lalu berikan misalkan makanan biskuit yang dia suka gitu loh. Jika orang tua berhasil memenuhinya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan rasa, asa, atau hope. Yang kedua yaitu tahap masa kanak-kanak awal atau early childhood. Masa kanak-kanak awal ini ditandai adanya kecenderungan otonomi, shame, doubt. Apa itu? Rasa malu dan rasa ragu. Pada masa ini anak sudah bisa berdiri, berjalan duduk, makan, minum sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya. Tapi di sisi lain ada rasa malu dan keraguan gitu dalam berbuat, sehingga meminta persetujuan terlebih dahulu dari orang tuanya. Misalkan, Bu, aku boleh nggak beli es krim? Bu, aku boleh nggak ini? Itu dia sedang meminta persetujuan terhadap orang tua. Pada usia ini biasanya terhitung antara balita ya, antara 18 bulan, 3 atau mungkin 4 tahun gitu loh. Menurut Erikson, bayi mulai berjalan untuk mengontrol tubuhnya sehingga melalui masa yang akan memperlihatkan perjuangan dia dan juga usaha dia gitu loh. Yang ketiga yaitu tahap masa bermain atau play age. Masa ini sering disebut juga dengan masa prasekolah atau preschool age yang ditandai dengan kecenderungan initiative guilty. Apa sih itu? Inisiasi terhadap rasa bersalah. Pada masa ini itu anak telah memiliki beberapa kecakapan. Kecakapan-kecakapan tersebut mendorong dia untuk melakukan beberapa kegiatan. Akan tetapi kemampuan anaknya yang masih sangat terbatas juga memiliki rasa yang bersalah ketika dia mengalami kegagalan gitu loh. Tahap ini biasanya ada di periode anak menginjak usia 3 sampai 6 tahun. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar, punya gagasan, inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu masa sekolah atau school age. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahapan sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif belajar mengetahui apa saja yang ada di lingkungannya. Namun ia juga memiliki hambatan keterbatasan dalam pengetahuan, kadang membuatnya juga merasa rendah diri. Tahapan keempat ini juga dapat dikatakan tahap yang pada masa-masa sekolah gitu ya. Sekitar misalkan 6 sampai 12 tahun. Tugas yang harus dilakukan adalah meyakinkan untuk berusaha mengembangkan kemampuan bekerja keras dan tidak merasa rendah diri. Baik, tahapan yang kelima. Tahapan yang kelima menurut Erikson bahwa masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan yang penting karena pada tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego dalam artian pencapaian pribadi. Pencapaian pribadi berarti mengetahui siapa dirinya, bagaimana cara ia terjun di masyarakat, di lingkungan yang harus dia seperti apa. Pada tahap ini juga biasanya masa-masa pubertas gitu, yang dimana masa-masa sebelumnya mengidentifikasi pada sifat yang dia miliki. Biasanya masa-masa ini ada di 18 sampai 20 tahun. Yang keenam yaitu tahapan young adulthood atau masa dewasa awal. Menurut Erikson, pada tahapan ini cenderung berusaha untuk mencapai kedekatan dengan orang lain. Dia juga bisa menghindari diri dari sikap menyendiri. Pada tahapan ini biasanya ditandai dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain yang biasa dikenal dengan sebutan pacaran gitu ya. Dia sudah tahu mengenal bagaimana itu cinta biasanya pada usia 20 hingga 30 tahun gitu loh. Tetapi pada teorinya cinta adalah kemampuan untuk menyampingkan perbedaan dengan rasa saling membutuhkan, bisa membedakan, oh sahabat itu cintanya hanya segini, cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap manusia, terhadap makhluk hidup gitu, ataupun terhadap pasangan dan juga yang lainnya, bisa dengan orang tua, bisa dengan sahabat, atau dengan kekasih. Tahapan yang ketujuh yaitu masa dewasa tengah.
Masa dewasa tengah ini terjadi sekitaran usia 30 sampai 60 tahun. Dalam tahapan ini biasanya ada kecenderungan generative stagnation, merupakan puncak dari perkembangan kemampuan. Biasanya ada suatu interaksi yang terjalin dengan baik dan menyenangkan antara orang-orang yang berada pada usia dewasa, di mana orang dewasa merasa memiliki kemampuan yang lebih berdasarkan dengan pengalaman yang dialami dan dilakukan tanpa harus memaksa ataupun tidak menyenangkan gitu loh. Misalkan orang-orang di usia 30 sampai 60 tahun ini mereka sudah tahu adanya maladaptif gitu ya, adanya rasa cinta, kepedulian, nilai-nilai positif. Mereka sudah tahu lah apa arti dari perjalanan-perjalanan hidup yang mereka sudah lalui. Yang terakhir yaitu tahapan ke-8 atau senescence, masa hari tua. Masa hari tua ini ada di tahapan usia 60 sampai 65 tahun. Biasanya ditandai dengan kecenderungan ego integrity despair. Pada tahap ini, seseorang dapat mengingat kembali kenangan-kenangan di masa lalu. Aduh, saya udah ini nih, aduh saya itu udah itu dong gitu ya. Situasi individu yang putus asa karena masih ada sebuah dorongan untuk berprestasi namun terhambat oleh usia. Misalkan contohnya, coba ya dulu itu saya benar-benar kuliah yang benar. Mungkin pada saat ini saya sudah menyandang A, B, atau C gitu. Lalu misalkan, coba ya dulu saya kerja yang benar. Mungkin sekarang saya sudah kebeli A, B, C. Seperti itu. Menurut Erikson, jika seseorang mampu dalam melewati tahapan ini, maka seseorang tersebut berhasil, sehingga tugasnya di usia senja hanyalah menghilangkan rasa putus asa dan juga rasa kecewa. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai psikososial, maaf, dari Erik H. Erikson. Bila ada kekurangan dari saya, Suci Julianti, dan juga Kang Wildan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, kita diskusikan di dalam grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.